وأصوله وفره ووالدي وليكم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sudah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiah. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat, yang sakit jadi sehat. Amin Allahumma amin. Malam hari ini kita akan menghatamkan kitab Sahih Al-Bukhari yang sudah dibaca kurang lebih selama 1 bulan. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadin mutasilin ila Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Qala Syekh hadatsana Abu Nu'man hadatsana Mahdi bin Maimun sami'tu Muhammad bin Sirin yuhadditsu an Ma'bad bin Sirin an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju nasun min qibalil masyriq wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad dini kama yamruqu as-sahmu minar ramyah thumma la ya'uduna fihi hatta ya'uda as-sahmu ila furqih qila ma simahum qala simahum at-tahliqu aw qala at-tasbit. Babu qaulillahi ta'ala wa nadha'ul mawazin al-qist wa anna a'mala bani adama wa qawlahum yuzanu wa qala mujahidun al-qustasu al-'adlu bir-rumiyah wa yuqalu al-qistu masdarul muqsiti wa huwa al-'adil wa amma al-qasitu fa huwa al-ja'ir. Qala hadatsana Ahmad bin Ishkab hadatsana Muhammad bin Fudail an Umarah bin al-Qa'qa an Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila ar-rahman khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 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 subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ارزقنا ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والمسلمين اللهم ارحمنا والمسلمين اللهم ارحمنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فالتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك فأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واكتبنا ممن قامه وصامه إيمانا واحتسابا حتى نحظى بالغفران والعتق من النيران. اللهم ارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا ومن له تعلق بنا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا بدعاء والمسلمين أجمعين أرزاقا كثيرة طيبة مباركا فيه بدون تاب ولا مشقة مع اللطف والعافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية. يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم افتح علينا وعليهم فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا النظر في وجهك الكريم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم والنظر إلى وجه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وهو راض عنا. اللهم أمر أجسادنا بطاعتك وأمر قلوبنا بمحبتك وأمر أرواحنا بمعرفتك وأمر أسرارنا بمشاهدتك. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة يا ملك الدنيا والآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. Ya Rabb, dengan berkat khatmul Bukhari ya Arhamar Rahimin, ampunilah semua dosa kami ya Allah. Terimalah semua amal soleh kami ya Allah. Lipat gandakanlah pahalanya ya Allah. Dan selamatkanlah kami, orang-orang yang kami cintai dan orang-orang mencintai kami di jalan-Mu ya Arhamar Rahimin, dari petaka dunia dan petaka akhirah, dari segala hal yang tidak menyenangkan di dunia dan hal-hal yang tidak menyenangkan di akhirah. Ya Arhamar Rahimin, tolong panjangkan usia orang tua kami ya Allah.
Panjangkan usia orang tua kami dalam kebaikan ya Rabb, dalam kebaikan ya Allah, dalam kesehatan ya Allah, dalam ketaatan ya Allah, dalam kebahagiaan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong jadikan kami anak-anak yang berbakti ya Allah. Maafkan salah-salah kami kepada orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Jadikan orang tua kami selalu ridha kepada kami ya Allah, selalu senang kepada kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan semua yang hadir di majlis ini dalam yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada ya Arhamar Rahimin, yang mendengar suara doa ini ya Arhamar Rahimin, dan semua orang yang berbuat baik kepada kami, orang-orang yang menitipkan doanya kepada kami ya Arhamar Rahimin. Jadikan semua hajatnya Engkau kabulkan ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirat yang Engkau ridhai dengan kemudahan, dengan keselamatan, dengan lutuf darimu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Rabb yang Maha memberikan rezeki. Ya Allah yang Maha memberikan rezeki, berilah kami rezeki zahiran wa batinan yang berlimpah, yang datang dari segala arah, tanpa susah payah, rezeki yang kami tidak disiksa karenanya, rezeki yang menghantarkan kami kepada surgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong jadikan putra-putri dan seluruh keturunan kami beragama Islam ya Allah. Jadikan putra-putri dan seluruh keturunan kami ila yaumil qiyamah anak yang soleh dan solihah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan putra-putri kami penyejuk hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan putra-putri kami penyejuk hati para aulia-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berilah anak cucu kami ilmu laduni dari sisi-Mu ya Allah. Ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang menyelamatkan dunia hingga akhirah. Ya Arhamar Rahimin, selamatkan anak keturunan kami dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia hingga akhirah. Jadikan anak keturunan kami selamat dunia, selamat akhirah, bahagia dunia, bahagia akhirah, mulia dunia, mulia akhirah, tentram dunia, tentram akhirah. Ya Arhamar Rahimin, selamatkan umat Islam dimanapun berada dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia dan tidak menyenangkan akhirah. Ya Rabb, turunkan keberkahan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada orang tua kami, kepada pasangan hidup kami, kepada anak keturunan kami, kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami, kepada orang-orang yang menitipkan doa kepada kami ya Arhamar Rahimin. Berkatilah kami semua ya Allah. Allahumma barik lana ya Rabb. Berkati kami semua ya Arhamar Rahimin. Ilmu kami barakah, harta kami barakah, tubuh kami barakah, diri kami barakah, semua yang bersama kami barakah, yang ada pada diri kami barakah, yang di sekitar kami barakah ya Arhamar Rahimin. Berkatilah kami semua ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana wastur uyubana wa taqabbal jami' hasanatina wa tajawaz an sayiatina. Allahumma arzuqna ya Arhamar Rahimin umran tawilan fi ta'atik. Ya Rabb, beri kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah, dalam bahagia, dalam sukses, dalam selamat dunia akhirah. Dan setelah semua itu nanti ya Arhamar Rahimin, akhirilah usia kami semua dengan husnil khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala mana wa habibi Ali fi mithli da'um sabat fi khadmil Bukhari wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita baru saja menghatamkan kitab Sahih Bukhari, dan tadi di akhir hadis Bukhari diajarkan zikir dari Nabi Muhammad SAW yang dikatakan di situ, kalimatani habibatani ilar rahman. Dua kalimat, dua kata yang dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Khafifatani alal lisan, ringan diucapkan oleh lisan. Thaqilatani fil mizan, tetapi berat di catatan timbangan kebajikan, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ya, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Insyaallah kita akan bahas ini, masalah kalimat-kalimat yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah Ta'ala, karena kalimat itu dicintai oleh Allah.
Jadi ada kalimat-kalimat yang kalau kita ucapkan Allah benci, ada kalimat-kalimat yang kalau kita ucapkan Allah cinta. Begini gampangnya ya pemirsa dimanapun Anda berada. Ada ucapan-ucapan kalau orang itu ngomong ke kita dengernya sebel. Saya nggak mau denger saya. Kalau orang itu ngomong terus kalimat itu, lama-lama kita marah. Betul ya? Berhenti, jangan sebut itu, berhenti, marah. Kalau orang itu ngeyel, nekat, ngomong, rocos terus gitu, kita usir. Dah, pergi kamu. Kalau diusir nggak mau pergi, siapa yang pergi? Kitanya. Betul? Kitanya yang pergi. Sebaliknya ada kalimat-kalimat yang kalau orang itu ngomong di depan kita senang. Kalau dia berhenti, kita minta tolong diulangi. Tolong jangan berhenti, terus sebutkan. Ya terus sebutkan, terus ceritakan. Kalau orang itu terus menyebutkan, kita semakin senang. Ya kita semakin nyaman. Orang itu kemudian kita kasih hadiah, terima kasih. Kamu sudah ngomong sesuatu yang buat saya senang. Nah ini Imam Bukhari, penutup dari kitab Sahih Bukhari, menukil hadis yang menjadi penutup. Gak sembarangan ini dipilihkan sesuatu untuk menutup kitab Sahih Bukhari. Dan yang dipilihkan ternyata masalah kalimat yang kalau diucapkan Allah jatuh cinta sama kita. Kalau diucapkan Allah senang sama kita. Kalau diucapkan Allah semakin sayang sama kita. Berarti memperbanyak kalimat ini akan menjadi tolok ukur kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalimat tasbih dan tahmid. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Biasanya kita kalau habis sholat sunnah fajar, dianjurkan baca kalimat ini 100 kali, dikombinasi dengan istighfar. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Betul begitu ya? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini wirid duit. Begitu dibilang wirid duit langsung semangat. Dibilang kalimat yang dicintai Allah, adem-adem saja. Dibilang kalimat yang disayang Allah, adem-adem saja. Begitu dibilang wirid duit, kalau dibaca nanti datengin duit, langsung perhatian yang di rumah, wirid duit. Dengar kata duit langsung semangat. Wajar, namanya juga manusia. Ya namanya manusia wajar. Namanya juga butuh sama uang. Kalau ada sesuatu yang bisa menyebabkan uangnya itu jadi berkah dan mudah ya, tidak ada masalah, ya alhamdulillah. Dan ternyata salah satu khasiat, salah satu dari unlimited khasiat kalimat subhanallah bihamdih, subhanallahil azim adalah mendatangkan rezeki. Karena kalimat ini yang berkat kalimat tersebut dibaca oleh para malaikat, Allah memberi rezeki seluruh makhluk. Saking senangnya Allah dengar kalimat itu, maka semua makhluk dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang lagi pusing nih, yang lagi puyeng, lagi nggak punya duit, lagi banyak masalah, ya ekonominya terjepit, kepepet dan ambruk, nyungsep. Lengkap tuh. Ada lagi enggak sebutannya? Nah, siapa yang punya sebutan lagi nih? Ekonominya error ya, ekonominya error. Ya perbanyak zikir ini, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kombinasikan dengan istighfar, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Khususnya habis sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh 100 kali. Dijamin 100% pasti berhasil, gak mungkin gak berhasil. Kenapa? Lawang ini bukan teori, ini janji. Janji dari Nabi Muhammad SAW. Nah masalahnya kita ini kalau nggak punya duit, ngomong nggak punya duit, begitu dikasih zikir, nawar. Ustadz, Yai Habib, bisa didiskon nggak zikirnya? Maksudnya, ya kalau 50-nya sebelum sholat subuh, nanti 50 setelah sholat subuh gimana? Kalau 10 gimana? Nawar, ya nawar. Dikasih suruh banyak sholawat, nawar. Wah kalau segitu kebanyakan Ustadz. Bisa enggak sholawatnya diperingan, ya, diperkecil, nawar. Kurang semangat,
Beda dengan orang-orang dahulu, semangat mengamalkannya dengan semangat. Sehingga problem apapun tuh nyantai. Kenapa? Seluruh solusinya sudah ada. Anda punya problem model apapun, Islam sudah punya solusinya. Solusinya sudah ada. Nabi Muhammad SAW udah memberikan solusinya. Kalau enggak percaya, baca kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi rahimahullah. Kitab Al-Adhkar itu zikir model apapun ada. Sampai yang namanya doa telinganya kok nging, ada tuh di kitab Al-Adhkar. Katanya kalau orang telinganya berdengung nging dengar sesuatu begitu ya, itu lagi ada yang daunnya dari Lauhul Mahfuz itu lagi jatuh dan lagi ada yang nyebut-nyebut dia. Ada yang nyebut-nyebut dia. Semua ada zikirnya. Nah, zikirnya ada tersendiri. Untuk begini ada, untuk begini ada. Doa kalau ada angin ribut ada. Masalahnya anginnya ribut ada, doanya enggak kita baca. Ya, angin ributnya ada, doanya enggak kita baca. Kalau ada turun hujan, pengen ngusir hujan, bagaimana caranya? Ada doanya. Doanya juga ada, tapi kita bingung. Ya, kita bingung, enggak mau mempraktekkan doanya, enggak mau belajar. Apa doa yang menjadi solusi yang udah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita harus belajar. Ya, kalau enggak belajar enggak tahu. Kalau belajar informasinya banyak nanti punya solusi. Pertanyaan saya, nanti Ramadan enaknya pengajiannya sepekan sekali apa tiap hari? Wah ngeyel ini, ngenyangnya banyak betul. Biasanya kalau seminggu sekali itu kan jadi 3 hari sekali, gitu kan masa mending ya. Dari seminggu sekali minta tiap hari ini namanya termasuk apa ini? Mekso. Oh ya betul, mekso. Mau kajiannya tiap hari? Buat relawan-relawan ini loh, mau kajiannya tiap hari? Wani piro. Ya wani piro. Insya Allah nanti Ramadan ada kajian sebelum berbuka. Ada kajian sebelum berbuka. Dan seperti biasa bersama relawan ada buka bersama, insya Allah. Kemudian ada kajian insya Allah lah ya, malam. Insya Allah, ba'da tarawih, setelah cemil-cemil kacang, telo dan lain sebagainya ya, kita akan ngaji tafsir. Ya ngaji tafsir. Saya mau ambil kisahnya nabi-nabi insya Allah. Kisah yang mana nanti saya pilih dulu. Ya saya pilih dulu. Insya Allah itu rencana di bulan suci Ramadan. Sekarang kita lanjutkan dulu bahas kalimat subhanallah bihamdih. Subhanallahil azim. Monggo diunjuk. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi ada kalimat yang kalau diucapkan Allah senang. Ada kalimat yang kalau diucapkan berarti Allah enggak senang. Termasuk diantaranya kalimat-kalimat yang dibenci sama Allah Ta'ala adalah ya kalimat keluh kesah, mengeluhkan Allah. Allah kok dikeluhkan. Kalau mengeluh sama Allah boleh. Ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya, boleh. Tapi kalau mengeluhkan Allah enggak boleh. Allah ini gimana ya? Masya Allah. Allah ini gimana ya? Saya ini sholat sudah, zikir sudah, tapi kok hidup masih begini ya? Gimana? Ini kan sama saja Allah ini gimana gitu ya. Ini namanya mengeluhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang sering gak disadari sama banyak orang. Dia sedang mengeluhkan Allah ya kepada makhluk Allah, ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang buat Allah marah. Kamu udah saya kasih rezeki, kamu saya urus kok masih protesnya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini saya ijazahkan buat siapapun yang mau baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, khususnya habis sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh 100 kali dikombinasi dengan istighfar. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Ini kalimat tasbih yang menyebabkan seluruh makhluk dapat rezeki. Ya, seluruh makhluk dapat rezeki. Nah, yang tadi rezekinya ruwet, mumet ya dan mepet, kejepit, nyungsep, error,
silahkan dibaca istiqomah. Solusinya pasti datang. Solusinya pasti datang. Ikhwani rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan ngaji lagi. Khafifatani 'alal lisan. Ringan di lisan. Boleh saya nanya? Ngunyah. Kalau yang dikunyah itu misalnya durian, enak enggak? Enak. Mudah enggak ngunyah durian? Mudah. Tapi lebih mudah mana? Ngunyah durian sama ngucap subhanallah. Lebih mudah ngucap subhanallah. Tapi prakteknya kita pilih ngunyah durian. Makan nasi yang giginya masih sempurna. Ngunyah nasi. Capek enggak? Enggak capek. Padahal ngunyah nasi ini kan melelahkan kalau lama ya. Melelahkan. Tapi enggak capek. Kenapa? Enak. Ya enak. Mengucapkan subhanallah sama ngunyah nasi, ringan mana? Mengucapkan subhanallah. Itu lebih ringan. Jadi mengucapkan kalimat ini ringan di lisan. Tapi yang melaksanakan gak banyak, berat. Nah inilah penyakit kita. Kenapa ya kita ini kalau diajak zikir lidahnya kok berat, tapi kalau diajak gunjing lidahnya kok ringan ya. Diajak zikir lidahnya kok susah, diajak ngobrol itu ditelepon berjam-jam kok kuat. Betul ibu-ibu? Betul. Iya, diajak ngobrol ditelepon berjam-jam kuat. Begitu diajak zikir, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 3 kali masih oke, 10 kali mulai, kok gak rampung-rampung ya. 50 kali, kapan rampungnya? 70 kali, imamnya ditinggal baca sendiri. Ya, tahu-tahu udah selesai, mungkin dibanguni, bangun. Tapi kalau ngobrol di telepon kok ringan. Nah ini bahaya ini. Ini kalau kita seperti itu berarti hati kita al-kotoru. Tahu al-kotoru? Hati kita kotor, leteknya luar biasa. Saking kotornya nyebut nama Allah enggak enak. Masya Allah. Nyebut nama Allah kok enggak enak itu berarti hati kita reget, kotor, lungset. Pokoknya welek. Ibu-ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, saya mau nanya itu. Orang itu kalau suka sesuatu, nyebutnya kan enak ya. Contoh misalnya, manten baru nyebut suaminya, Mas. Ngomongnya Mas tuh di mulutnya enak. Nyebut tok rasa enak. Iya Mas, enak dia ngomongnya. Sementara suaminya ngomong, Dek. Ngomongnya Dek juga enak, dirasakan enak. Nah, lah kita ini nyebut nama Allah kok masih berat ya, kok gak enak, kenapa ya? Kok lidah kita gak bisa merasakan enak? Sementara Habib Jamalul Lail itu kalau Ramadan beliau tidak berani membaca Al-Quran di siang hari, artinya di luar sholat ya, di luar sholat memperbanyak itu kalau siang hari tidak berani, bukan tidak baca, siang hari ya baca tapi gak berani banyak. Diperbanyaknya di malam hari. Siang hari beliau ganti ibadah yang lain. Ditanya kenapa kalau siang kamu kok baca Qur'annya tidak banyak kalau malam banyak? Jawabannya sampai sekarang saya belum dapat fatwanya ulama. Puasa saya batal atau tidak kalau baca Al-Quran di siang hari banyak-banyak. Hubungannya apa sama batalnya puasa? Karena saya kalau baca Al-Quran di lidah saya merasakan manisnya madu. Yang manisnya luar biasa dan manisnya itu ketelen sama saya terus, tiap baca ketelen. Nah ini manis cuman rasa di mulut saya atau memang Allah kasih betul saya nggak tahu. Jadi ini kira-kira batal atau tidak. Nah karena saya belum ketemu fatwanya maka saya bacanya di malam hari. Sementara kita kalau ngajinya kelamaan dikit pahit. Beda tipis ya, satu manis satu pahit. Bedanya banyak atau sedikit? Dikit. Beda tipis. Semakin lama seret. Seret. Kenapa seret sama pahit? Nah ini pertanyaannya.
Ini yang bentuknya kecil ini kok yang satu bisa jadi manis, yang satu jadi pahit. Padahal yang dimakan sama, yang dikunyah sama, yang dikunyah qiraatul Quran, yang dikunyah baca Al-Quran, yang dikunyah adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kecap-kecapnya itu subhanallah, subhanallah. Kecap-kecapnya astagfirullah, kecap-kecapnya sholawat. Yang satu manis gak mau berhenti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semakin enak, semakin enak. Yang satu kapan mendeki, kapan mendeki, kapan mendeki. Lidahnya betul subhanallah, hatinya kapan mendeki, gak rampung-rampung, gak rampung-rampung. Ini kenapa seperti ini? Jawabannya adalah al-qalb, hati kita. Hati kita masih al-qataru wal regetu tadi. Jadi harus dibersihkan. Cara bersihnya gimana? Paksain. Paksakan terus. Ya, paksakan terus zikirnya, nanti lama-lama karena kita kosek bener gitu ya, kita gosok bener, maka dia akan bersih. Nanti akan merasakan manis. Dan para ulama mengatakan manisnya zikir itu bukan cuman kiasan, zikir itu manis, tidak. Manisnya zikir itu akan betul-betul dirasakan oleh ahli zikir di lidahnya. Bukan di pikirannya, bukan di khayalannya. Di lidahnya betul-betul akan Allah ciptakan rasa manis nikmatnya menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yo enak. Orang itu kalau makan permen yang enak tidak mau mandek kok. Tambah makan kacang yang enak ya. Itu kalau berhenti ngomongnya apa? Pahit, betul ya. Kalau berhenti pahit. Makan kuaci. Kalau berhenti katanya apa? Pahit. Nah, yang rokok itu. 1 batang, 2 batang. Padahal rokok itu pahit ya. Tapi kalau berhenti katanya perokok apa? Kecut. Bukan pahit, kecut. Nah, buat perokok kalau berhenti katanya kecut. Enggak enak, berhenti enggak enak. Ahli zikir itu kalau zikir rasanya manis, enak. Jadi kalau berhenti kehilangan rasa manis, ya enggak mau. Maunya zikir terus. Karena saking enaknya. Nah kenapa kita belum bisa ngerasain? Karena kita enggak maksakan. Karena kita enggak latihan. Dan sudah dikasih tahu khafifatani 'alal lisan. Lisan ini sebetulnya mudah mengucapkan. Nah lisan ini kan tergantung kitanya mau ngelatih atau tidak. Kitanya mau paksakan atau tidak. Kalau kitanya paksakan, kita latih, maka lidah kita nanti akan dapat kenikmatan. Enggak usah pergi ke mall. Gak usah cari kafe, gak usah cari tos serba untuk cari minuman, untuk cari makanan. Mungkin makanannya bentuknya roti, bentuknya kue, bentuknya snack, bentuknya apapun. Untuk pemanis mulut, enggak usah. Cukup subhanallah, 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 udah nikmat. Makanya kadang ada orang-orang heran, ini orang-orang soleh ini ahli zikir nih makannya sedikit tapi kok hidupnya enak, kenapa ya? Jawabannya makannya sekedar untuk nyambung nyawa. Lah nikmatnya zikir itu nikmatnya. Wis aja mbok pikir, ora tekan lah. Ini bukan ilmu pikir tapi ilmu praktek. Ilmu praktek. Praktekkan. Nanti kalau kita praktekkan kita akan dapat rasa itu. Entah umur berapa nanti akan dapat. Orang dulu umur 15 tahun udah bisa ngerasain kok. Karena dari kecil udah dilatih. Dari kecil udah dilatih terus. Lah kita kan enggak. Contoh nih, ada orang justru kalau duduk ngobrol ngerasani manis. Mandek ngerasani kecut. Majelisnya kok kurang afdol ya. Majelis ghibah wan namimah. Majelis ghibah wan namimah. Majelisnya kok kurang afdol ya. Ada yang kurang rasanya, kurang ngerasani. Bahkan kalau ada yang ahli ngerasani nggak hadir, rasanya sepi majelisnya. Wah nggak ada dia sepi, nggak ada yang digunjing. Ya nggak ada yang digunjing, nggak ada yang diomongkan, ya nggak ada diomongkan. Sementara ahlu zikir, itu kalau zikir sekitarnya ikut. Oh jangan dikira kamu zikir sendiri. Orang tuh sebetulnya nggak pernah zikir sendiri. Setiap orang tuh zikir selalu berjamaah, cuman kadang nggak sadar. Ya kita ini kalau zikir emangnya di tubuh kita nggak ikut zikir nih. Di tubuh kita ini banyak makhluk, banyak sel dan lain sebagainya. Begitu kita zikir mereka juga ikut, dia sadar zikir, yuk kita ikut. Ya karena yang di dalam ini taat sama Allah subhanahu wa ta'ala, zikir. Makanya Allah ta'ala mewahyukan kepada gunung-gunung di sekitar Nabi Dawud alaihissalam,
ya jibalu, hei gunung, bertasbihlah kalian bersama Daud. Bukan jabal, ya jibal. Gunung-gunung sekitar situ, semua ikut tasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Gunung yang kelihatannya batu itu sama Allah diperintah, kalian semua ya tasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud kalau tasbih saking enaknya zikirnya, gunung-gunung disuruh ikut sama Allah Ta'ala. Semuanya suruh ikut. Nah ini kita kalau zikir, sekitar kita itu ikut. Makanya orang-orang soleh itu kalau meninggal dunia, yang di sekitarnya nangis, pohonnya nangis. Ya, ada orang soleh meninggal dunia, 40 hari kemudian pohon yang di rumahnya mati, garing, tau mati. Padahal pohon ini hidup seger terus gak pernah mati. Kok tiba-tiba mati, kenapa? Ikut mati saking sedih kehilangan orang yang soleh. Karena ikut berzikir, nih partner zikirnya sudah gak ada, kurang. Nah karena itu kita biasakan zikir. Nanti kalau kita biasakan zikir, kalimat yang ringan ini, praktekkan saja coba. Jalan seminggu sambil jalan subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Langkah kakinya tuh subhanallah bihamdi plek subhanallahil azim plek. Satu langkah subhanallah wa bihamdi, langkah berikutnya subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nanti enggak sadar itu hati kita tuh diam, hatinya ngomong subhanallah bihamdi subhanallahil azim sampai kita ngomong dewi gitu ya. Hatinya akan berbicara, ngingetkan kita, ayo lidah, ayo ngomong. Ini hatinya yang ngingetkan. Kita nonton, ngejak zikir nih. Sehingga di tubuh kita ini ada yang lagi zikir, kita tonton, lidah kita diajak zikir, akhirnya kita ikut zikir. Begitu banyak komponen yang akan berzikir kepada kita, bersama kita di tubuh kita. Kalau kita latih mengucapkan kalimat zikir tersebut. Naam, tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat ini akan berat di timbangan. Jadi sistemnya itu timbangan. Nah timbangannya itu nanti seperti apa ya wallahu alam. Walaupun ada gambarannya dalam hadis ya. Besarnya seperti apa timbangan itu ada gambarnya dalam hadis yang cukup lengkap. Timbangan berarti ada kanan, ada kiri. Timbangan tuh. Ada yang berat kanan, ada yang berat kiri, ada titik tengahnya. Nah itu kalimat tasbih ini kalau ditaruh di satu neraca yang amal kebajikan, satu saja langsung amblek blek, mengalahkan seluruh amal keburukan. Padahal kita ini butuh nanti timbangan kita ini yang kanan yang baik, timbangannya berat. Turun ke bawah, yang jelek biar naik ke atas. Artinya yang menang yang sebelah kanan, yang baik ini yang menang kita butuh. Nah di akhir zaman seperti ini amal apa yang kira-kira kalau kita baca itu langsung amblek blek. Makanya diajari sama Rasulullah SAW disuruh nambahin. Subhanallah bihamdi subhanallah azim itu ditambahin adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jadi zikir-zikir itu apapun kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil ditambahin subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ditambahin kalimat itu. Maka nanti timbangannya udah berat, semakin berat. Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu mengatakan di akhir zaman ini ya kita suruh banyak-banyak baca yang begitu. Karena kalau kita lihat sepuronipun ingkang kathah, jujur-jujuran moron, blak-blakan, buka-bukaan ya, buka-bukaan amal soleh ya. Yuk kita buka-bukaan amal soleh, jangan amal salah nggak boleh dibuka. Amal salah itu harus kita tutup biar aib kita nggak terbuka, biar diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau amal soleh, ayo kita buka-bukaan, kita cek amal soleh kita. Sholat isya tadi nggak usah jauh-jauh. Ini tadi kan adzan sholat isya. Ya sholat isya. Sholat isya kita itu kalau dihitung kira-kira nilainya minus atau plus. Di hadapan Allah masih berani ngomongkan yang lain. Minus atau plus? Ngaten loh, Bu ya, maaf ya Bu, pemirsa dimanapun Anda berada. Anda lagi duduk sama istri Anda, di depan istri Anda ngobrolkan cewek yang lain. Kira-kira gimana Bu? Ibu kira-kira bahagia atau agak sebel? Oh bukan agak ya, sebel ya. Semakin banyak perempuan yang diobrolkan, ibu semakin senang atau semakin sebel? Semakin sebel. Jadi kalau ada suami di hadapan istrinya diajak ngobrol, kemudian ngobrolkan perempuan-perempuan yang lain yang banyak dan ngobrolkannya dengan senang, dengan semangat. Menceritakan perempuan itu dengan semangat. Kira-kira ini suami nekat atau agak enggak waras?
dol. Agak dol, betul kan ya? Agak dol, bukan nekat, ini gak sadar diri. Baru di depannya seorang istri atau seorang suami, kebalikannya, depan seorang suami, ngobrolkan yang lain, maka menimbulkan kemarahan. Lantas di hadapan Allah Ta'ala kok kita berani, lagi Allahu Akbar ngaku, Allahu Akbar, ya Allah, hanya Engkau yang maha besar. Terus kita masih ngobrolkan, ini nanti kira-kira kopinya keluar jam berapa ya? Sholat mikir kopi, ya. Ada lagi yang bahkan drama Koreanya kira-kira malam ini muncul enggak ya? Sholat hatinya mikir drama Korea. Masya Allah. Saya enggak ngomong drama Korea baik atau buruk, tapi kita bahas sholat mikir drama Korea. Ini kira-kira kita nekat atau enggak nekat? Allahu Akbar. Sholat ini ya, sholat. Hatinya mikir kompor, hatinya mikir A sampai Z. Allahnya ada di hadapannya, lihat dia. Jadi kalau dihitung yang model begini, amal soleh kita ini benar-benar soleh atau masalah? Masalah. Belak-belakan mawon, buka-bukaan amal soleh. Puasa Ramadan, ya wajib kita puasa. Wajib kita puasa. Tapi jangan gaya, wah aku udah puasa. Ayo dicek dulu. Dicek dulu. Siapa yang Ramadan tahun kemarin matanya enggak lihat yang haram? Lawang sekarang aja mau nghabiskan waktu nontonnya TV yuk. Ngisi waktu Bib. Menunggu datangnya waktu adzan ya. Lihat TV, TV-nya iklannya macem-macem. Acaranya mungkin sinetron religi, mungkin ya. Tapi di sinetron religi juga ya munculnya kan kadang kan ceritanya orang mau tobat. Dan sebelum tobatnya ya begitu. Pakaiannya, kan begitu ya. Kemudian ya macam-macam. Baik yang di handphone, di TV, di jalanan. Masya Allah. Beb mau ke mall dulu, ngapain? Ngadem. Ya ngademnya ke mall, padahal di rumah ngadem ya gampang. Yang ngadem ke mall. Begitu masuk mall saya mau nanya, matanya siapa yang selamat? Bapak-bapak ini kalau ke mall nunduk dulu sih. Bahaya ya. Dangak keliru, ngadep depan keliru, nunduk ya keliru ini. Tidak ada, matanya enggak selamat. Matanya enggak selamat. Coba kalau dicek yang lain selain mata ini, mulut. Ibu-ibu, Ramadan kemarin yang enggak ngerasani siapa? Sadar enggak sadar katut. Sudah berjuang, aku tidak akan ngerasani. Begitu temennya ikut ngerasani, oh iya bener, iya. Ngomentari Ramadan. Belum lagi sekarang ngerasani gak harus hadir orangnya. Ada work from home, ngerasani from home. Ya. Wah, ini apa namanya video call orang 5 ngerasani berjamaah. Video call. Oh, saya kan gak ketemu Bib, kita kan pakai video call. Wah, ini fatwanya bagaimana? Tetap ngerasani. Ngerasani pakai video call. Ada enggak yang seperti itu? Oke, kita ini loh nggak usah ngomong orang lain ya, banyak kita ini pelakunya kok, sadar gak sadar. Jadi kalau dilihat puasa Ramadan kita kira-kira bagaimana? Yang dibuat berbuka, ayo ya hitung-hitungan ayo, bukamu mbek sahurmu. Buka itu harus dengan yang halal, sahur dengan yang halal, coba cek, cari nafkah kita. Yang betul-betul halal murni 100%, ayo jujur mbek awakmu. Mulai ngeluh, iya ya Bib ya. Ya ngapusi titik kan gak apa-apa Bib. Saya sih ya halal Bib, tapi bohongnya dikit. Walhasil kalau dihitung benar ya ambiar. Kita ini ibadahnya ambiar. Maka butuh penolong. Amal soleh karena innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menyingkirkan keburukan. Bukan cuma menghapus, disingkirkan betul. Perbuatan baik akan menyingkirkan keburukan. Wa'ad bi sayyatal hasanata tamhuha. Kalau kamu berbuat buruk, segera berbuat baik, nanti akan menghapuskan. Di Al-Quran, kebaikan menyingkirkan keburukan. Makanya kalau kita pengen keburukan kita tersingkirkan dan terhapuskan, caranya adalah memperbanyak kebaikan.
Nah kalau kita disuruh tahajud, jujur mawon, jujur. Tahajud 1000 rakaat, siap. Siap, tapi nggak pernah gerak. Kalau di baris berbaris itu, pasukan siap, gerak, ada geraknya. Nah, kita kan enggak siap, tapi nggak pernah gerak. Tahajudnya jalan, subuhnya hilang. Gara-gara tahajud subuh saya hilang, Beb. Masya Allah, gara-gara tahajud subuh saya hilang. Jadi ini tahajud jadi tertuduh. Ya, menghilangkan subuh. Tahajud berat. Diajak baca Al-Quran 1 hari khatam 4 kali. Oh menyerah. Ya khatam 3 hari sekali, nyerah. Sebulan sekali, insya Allah. Setahun sekali enggak khatam juga. Ya enggak khatam juga. Berat. Baca Quran berat. Diajak sholat juga berat. Sodakoh, Masya Allah. Bab sodakoh, ayo jujur-jujuran. Kita ini kalau sodakoh, beraninya ngeluarkan yang kecil atau yang besar? Ya kolo-kolo ngeluarkan yang besar. Tapi seringnya, Jumatan tuh loh ada kotak amal tuh. Buka dompet ada 10.000, 50.000, 100.000, mana yang dikeluarkan? Makanya yang paling cepat masuk surga ini uang 5.000-an, 10.000-an itu ya. Selalu terpilih masuk kotaknya kasnya masjid. Panitia masjid itu dulu waktu saya masih nemeni teman-teman ngitung kas Jumatan itu ya. Masya Allah. Begitu teman-teman itu dapat uang 100.000 bahagianya luar biasa. Iya pemenangnya datang, sang juara datang, juaranya datang. Karena jarang orang nyemplungkan 100.000, yang banyak ribuan. Dulu ya, ini dulu, ribuan. Uang kecil. Jadi masjid itu layak dapat yang kecil. Masjid dapat yang kecil itulah layak. Itu pola pikir kita. Beri masjid yang kecil, itu yang paling layak. Itu pola pikir kita. Warung rumah makan kasih yang besar. Jadi kalau jajan ngeluarkan duit besar enteng. Tapi kalau sodako ngeluarkan duit yang besar mikirnya luar biasa. Hadir orangnya, lawang kita kok. Gak usah bahas orang lain. Ini kita lagi ngomongin diri kita sendiri. Kita ini kalau makan ya gak mikir-mikir. Tapi sodako mikirnya luar biasa. Jadi ya belak-belakan mawon. Sedekah ya abot. Belum lagi kalau sedekahnya dihitung, dicek. Masya Allah. Apa ya ikhlas tenan. Wah itu kalau enggak saya belikan baju, enggak pernah punya baju dia. Bahkan aibnya diceritakan sak kampung. Wis sing ngirimi aku, ora tak kirimi wis ora tau tuh kelambi kuwi. Sak kampung tuh aibnya diceritakan ya. Oh itu saya yang nolong dia, aku enggak usah tolong, wah enggak mungkin dia. Itu saya itu orangnya saya. Nah, kalau dicek sodako kita bagaimana lagi? Makanya kita butuh amalan yang ringan. Imam Bukhari udah milihkan dari sekian puluh ribu. Dari sekian ratus ribu amalan zikir. Dipilihkan satu dijadikan penutup Sahih Bukhari. Iya, 2 kalimat, gak banyak. Maksudnya iki mung titik gak akeh. Bukan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, kedawan buat kamu. Enggak. Karena Imam Bukhari paham, orang-orang al-kasaitu wal malasu seperti kita ini, ojo dijak sing abot-abot. Ojo dijak sing dawa-dawa gak kuat. Beda dengan orang-orang soleh, aulia, kuat. Ini dikasih zikirnya Nabi yang paling ringan. Khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan. Tapi berat betul timbangannya, berat. Artinya berat itu kalau kita amalkan ini banyak, ya insya Allah dosa entek gitu. Langsung habis. Apakah itu? Ya tadi itu subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih. Subhanallahil azim. Jadi cuman kalimat tasbih dan tahmid. Subhanallah bihamdih. Subhanallahil azim. Siap ngamalkan enggak ini? Siap ya, saya ini ngomong sama diri saya sendiri. Jadi jawabannya tadi salah itu. Siap ngamalkan enggak? Gerak. Kalau siap kok enggak pakai gerak repot. Ya, siap ngamalkan? Gerak. Model baru gitu loh ya. Siap ngamalkan? Nah begitu. Itu baru modelnya Habib Novel itu. Kalau siap ngamalkan siap itu umum. Tapi geraknya enggak pernah jalan. Ya kan siap harus ada gerak. Lah kalau cuma siap toh enggak pernah gerak kayak tunggale.
Kamu siap sedekah? Siap. Gak pernah metu sedekahnya. Kamu siap bantu? Siap. Masya Allah. Apalagi kalau di share di WhatsApp, langsung nomor 1 jawab, siap. Tapi gak pernah gerak. Siapnya jalan, tapi gak pernah gerak. Kita harus merubah diri kita. Begitu kita ada ajakan yang baik, langsung gerak, dimulai. Makanya tadi di khataman itu dipraktekkan baca 10 bareng-bareng. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. 10. Nah buat kita ini yang ringan-ringan saja. Kalau belum bisa banyak-banyak, ya minimal pagi 10, sore 10. Alal aqal istiqomah. Dan di lain itu yang banyak. Sambil jalan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah jazakumullah khairan. Terasa tidak terasa, sudah 40 menit saya berbicara kalau saya tidak salah. Kalau enggak salah berarti apa? Betul. Ya kalau enggak salah berarti betul, sekitar 40 menit. Ya ini Mas Hamdani mau ditanyain, orangnya hilang. Mas Seto, Mas Hamdani, betul saya udah bicara sekitar 40 menit? Betul, nah itu sudah betul kan. Ya sebagai penutup, saya mau minta satu Al-Fatihah untuk almarhum Habib Hasan bin Syekh Mulakhila. Ya, beliau wafat tadi pagi dan tadi Isya disolatkan dan dilanjutkan pemakaman. Ya, sudah dimakamkan. Nah saya cuma mau ngasih salah satu contoh amalan beliau adalah suka berderma kepada orang-orang yang lemah, du'afa, ya suka berderma. Ya silahkan dicontoh, dicontoh. Nanti kalau dicontoh jadi amal beliau dan juga amal kita. Ya amal beliau dan juga amal kita. Orang yang suka sedekah, orang yang karim, orang yang dermawan itu dikatakan dalam sebuah hadits qudsi ya, hati-hati kalian terhadap orang-orang dermawan yang terpleset. Karena kalau orang-orang dermawan itu terpleset, kata Allah Ta'ala, aku yang akan bangunkan dia dengan tanganku sendiri. Artinya pertolongan Allah buat orang yang dermawan itu luar biasa. Jadi kalau kita pengen ditolong sama Allah Ta'ala, ya betul-betul jadilah orang yang dermawan. Dermawan gak butuh duit banyak, tapi hati yang banyak, hatinya besar. Ya hatinya gak takut miskin, hatinya gak takut kehilangan, hatinya enggak pitungan, enggak hitungan. Hatinya nyah-nyoh, ya hatinya nyah-nyoh. Dulu saya punya teman, sahabat, sampai sekarang saya enggak bisa lupa dan semoga enggak akan lupa. Beliau meninggal dunia umur sekitar 40 tahun. Nah ya, namanya Habib Faiz Rizal. Itu marganya Al-Attos di Jakarta sana. Beliau bukan orang yang kaya raya, bukan. Orang pas-pasan. Tapi apa yang dipunya dikasihkan orang. Jadi kalau ada temannya main ke rumah, punyanya parfumnya diambil dikasihkan orang, dikasihkan temannya tadi. Kalau lihat temannya ini kok senang sama kopiah, dia carikan kira-kira punya kopiah, enggak dia, punya kopiahnya dikasihkan sama temannya. Jadi bukan orang yang punya duit banyak, tetapi punya hati yang besarnya luar biasa. Nah sementara kita ini sudah duit enggak punya, hati enggak punya kan tekor. Duit enggak duwe, hati enggak duwe. Apalagi yang duitnya banyak, hatinya sempit ya. Naudzubillah min dzalik. Minimal kalau kita tuh duit gak punya, hati kita punya, hati yang lomo. Orang yang hatinya lomo itu adalah orang-orang nanti akan masuk surga gak pakai repot. Karena Allah maha malu, ya Allah maha malu. Kalau ada hambanya yang dermawan, kok Allah gak lebih dermawan. Kalau ada hambanya itu yang pemurah, kok Allah gak lebih pemurah. Allah malu. Makanya orang-orang dermawan itu dimasukkan surganya cepat. Masuk surganya gampang, diservis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita upayakan untuk mencontoh ya, yang sering untuk berderma kepada orang lain, bentuknya apapun terserah. Ya bentuknya apapun terserah, semampunya, semaksimal mungkin. Saya minta satu Fatihah, semoga beliau almarhum Habib Hasan bin Syekh Mulakhila diterima semua amal solehnya, diampuni segala kesalahannya, dilipat gandakan pahalanya, diletakkan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dijadikan keluarga yang ditinggalkan bisa ikhlas, yang ditinggalkan bisa bersabar dan tabah,
dan diberi oleh Allah Ta'ala limpahan rahmat, limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang masih hidup diberi umur panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, dalam segala hal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita meninggal setelah semua itu dengan husnil khatimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. Alhamdulillah.